3 peluru ditembakkan malam itu. Bukan untuk menghabisi seorang kriminal, tapi untuk membungkam bocah yatim pemulung bernama Yuda, yang secara tak sengaja menemukan tas tua berisi rahasia besar milik ibunya. Seorang jurnalis yang dikira telah mati. Bukti kejahatan pejabat tinggi, jaringan gelap, dan skandal nasional tersimpan rapi di balik resleting karatan itu. Kini, hidup Yuda diburu, nama baiknya dihancurkan, dan kakek yang merawatnya menjadi umpan. Tapi jika kebenaran ini terbongkar, siapa yang paling takut sebenarnya? Tonton sampai habis ceritanya. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, share, dan subscribe channel ini, agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Bagi yang like, komen, dan subscribe channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai. Langit pagi itu kelabu. Seperti biasa, awan menggantung rendah, menutupi mentari yang enggan menyinari sudut kota yang penuh luka ini. Udara basah dan berbau menyengat menyelimuti tempat pembuangan akhir surga bagi lalat, dan bagi mereka yang hidup dari sisa-sisa peradaban. Di sanalah Yuda berdiri, bocah kurus berumur 12 tahun dengan kaos lusuh penuh lubang dan celana pendek yang sudah kekecilan. Di pundaknya tergantung karung putih yang tambalnya sudah tak terhitung. Kedua tangannya cekatan memilah-milah sampah dengan tongkat panjang berujung kawat bengkok. Di belakangnya, sang kakek, Mbah Salim, mengikuti perlahan, terbatuk-batuk karena asap plastik yang dibakar tak jauh dari sana. Yud, pelan-pelan. Nak, jangan yang tajam diambil, kata Mbah Salim sambil menahan napasnya yang sesak. Yuda hanya mengangguk tanpa menoleh. Matanya menatap fokus ke tumpukan yang baru saja dibuang oleh truk besar. Setiap truk datang membawa harapan, kadang sepatu tak berpasangan, mainan yang sudah kehilangan baterainya, kadang sisa roti yang masih bisa ditoleransi oleh perut mereka, yang tak pernah benar-benar kenyang. Hari ini sama seperti kemarin. Dan kemarin juga tak jauh beda dari yang lalu, tapi Yuda masih percaya. Siapa tahu, hari ini nasib bisa berubah. Setidaknya, dapat kaleng lebih banyak untuk dijual ke lapak besi. Tua apa Ujang? Hah? Gumam Yuda, saat matanya menangkap benda mencurigakan di bawah sisa-sisa styrofoam dan bungkus nasi padang. Tersembul sudut tas kulit berwarna coklat tua, tertutup debu dan lumpur. Terlihat usang, tapi utuh. Benda itu tampak tidak seperti sampah, biasa terlalu berat saat ditarik, dan terasa keras di dalamnya. Kek, sini lihat, panggil Yuda, bersemangat. Mbah Salim menghampiri sambil menghela napas. Tas ya, sudah Yud. Itu biasanya isinya baju kotor. Atau kadang malah sesuatu yang gak pantas dilihat. Gak tahu kek, tapi ini berat, Kyok. Yuda meletakkan tas itu di atas potongan kayu lapuk. Ia mencoba membuka resletingnya, tapi tak bergerak. Dikunci. Ia memutar-mutar tas itu. Ada gembok kecil di salah satu sisi. Gembok logam berkarat, tapi masih kokoh. Yuda mengerutkan kening. Rasa penasaran mulai menyalakan bara kecil di hatinya. Sudah, Yud. Enggak usah diutak-atik, nanti malah kita dapat masalah, kata Mbah Salim. Suaranya tegas, tapi lelah. Namun Yuda tetap menatap tas itu, seolah ada magnet tak terlihat yang menariknya. Ia tak tahu kenapa, tapi perasaannya berkata, tas ini menyimpan sesuatu yang bukan milik tempat sampah. Mereka pulang ke gubuk kecil yang berdiri di pinggir TPA, hanya berjarak 100 meter dari bau busuk abadi. Dindingnya dari seng bekas, atapnya tambalan plastik, dan benar kampanye politik bertahun-tahun lalu. Di sana, mereka menyeduh air gula hangat mewah bagi mereka dan membagi 2 roti yang sudah berjamur di satu sisinya. Yuda duduk bersila, menatap tas itu lagi. Kini sudah lebih bersih. Setelah dilap kain basah, di bagian bawahnya tertempel stiker kecil bertuliskan, Sinta Putri, rahasia negara, bukan untuk dijual. Ia membaca pelan-pelan. Tulisan itu berulang kali. Nama itu terasa asing, tapi entah mengapa membuat kulitnya merinding. Kakeknya hanya menghela napas, lalu menutup jendela yang tak punya kaca. Yud, kamu tahu,
Dunia ini keras. Kadang, yang terlihat remeh justru paling berbahaya. Kalau itu milik orang penting, bisa-bisa kita disangka maling. Apa kita balikin? Aceh polisi kek, kalau kamu nemu tas orang biasa iya. Tapi kalau kamu nemu tas yang sengaja dibuang tapi dikunci rapat, pikir dulu 2 kali. Yuda termenung. Di luar, hujan mulai turun rintik-rintik. Ia masih menatap tas itu dengan mata penuh tanya. Malam menjelang, angin meniup masuk sela-sela dinding gubuk. Suara lolongan anjing bersahutan dengan gelegar petir di kejauhan. Yuda susah tidur. Ia memeluk tas itu seperti bantal, walau keras dan dingin. Ia tak tahu apa yang menantinya besok. Tapi satu hal pasti, hidupnya tak akan sama lagi. Karena sejak tas itu ditemukan, seseorang sudah memperhatikan mereka dari jauh. Di balik bayang-bayang TPA yang sepi, sepasang mata menatap gubuk kecil itu tanpa berkedip, lalu mengangkat ponselnya. Target sudah ditemukan. Anak itu memilikinya. Sambungan terputus, dan malam pun menelan suara, menyisakan hanya desir angin dan ketakutan yang diam daya merambat ke dalam mimpi Yuda. Pagi datang dengan cahaya muram. Kabut tipis menggantung di udara, seolah enggan mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi semalam. Gubuk kecil di pinggiran TPA itu masih utuh berdiri rapuh, namun bertahan, seperti penghuninya. Yuda terbangun lebih awal dari biasanya. Ia menggeliat pelan dan langsung menatap benda yang semalam ia peluk erat. Tas tua itu masih ada, diam, tertutup, dan tetap mengusik pikirannya. Di luar, Mbah Salim sedang menjerang air di atas tungku bata yang sudah menghitam. Api kecil menari lemah, ditiup angin pagi yang masih membawa aroma sampah. Kakek tua itu bersenandung lirih, lagu lama yang tak pernah Yuda tahu judulnya. Yuda duduk di depan tas. Ia menyentuh permukaan kulit yang retak-retak. Ada semacam getaran dalam dirinya. Bukan karena takut, tapi karena rasa ingin tahu yang tak bisa ditepis. Aku mau buka tas ini hari ini. Apapun yang terjadi, ucapnya pelan. Mbah Salim menoleh. Kamu yakin? Jangan main-main dengan benda orang penting. Yud, aku gak bisa berhenti mikirin kek. Rasanya ini penting, kayak ada sesuatu yang harus aku tahu. Kakek itu terdiam, lalu menghela napas panjang dan menyeruput air hangat dari gelas kaleng berkarat. Kalau memang sudah bulat niatmu, kita cari cara yang aman. Tapi jangan sekarang. Ayo, ikut ke pasar dulu. Kita jual botol-botol kemarin, biar bisa beli makan siang. Yuda mengangguk, tapi matanya tak lepas dari tas itu, seolah masih ingin memeluknya sekali lagi sebelum pergi. Mereka tiba di pasar loak saat matahari sudah mulai naik. Walau sinarnya masih malu-malu. Di sudut pasar, Pak Ujang sudah duduk di atas timbangan besi. Tua, meleknya. Lelaki berkumis lebat itu menyambut mereka dengan senyum lelah, lalu menimbang karung yang Yuda bawa. 2 kilo 7 ons, 2.000 per kilo, jadi 5.000 lebih dikit, kata Pak Ujang sambil mencatat. Mbah Salim mengangguk. Nasi bungkus 2. Jangan lupa. Pak Ujang tertawa kecil. Iya, sudah hafal. Mbak E warung sebelah juga udah hafal. Sambil menunggu nasi bungkus, Yuda berdiri termenung. Di pasar, suara manusia bersahut-sahutan jualan, tawar-menawar, teriakan anak-anak kecil yang main lempar botol. Tapi Yuda hanya mendengar satu hal, detak jantungnya. Dan detak itu memanggilnya pulang ke tas tua yang ia tinggalkan di gubuk. Sore menjelang saat mereka kembali, Yuda segera menghampiri tas itu. Kali ini, ia lebih siap. Ia mengambil paku kecil dan mencoba membuka gemboknya dari sela-celah. Namun percuma, gembok itu tidak mudah dikalahkan. Logamnya tua, tapi kerasnya sekeras keinginan Yuda untuk tahu isi di dalam. Kalau terus dicongkel, bisa rusak isinya, ujar Mbah Salim yang memperhatikannya dari balik pintu. Lalu harus gimana kek? Aku nggak tahan. Aku harus tahu. Ini bukan tas biasa. Ini penting. Mbah Salim mengusap janggut tipisnya, lalu berjalan masuk. Kamu tahu Pak Karta? Yuda mengangguk. Tukang servis radio itu? Ya. Dia juga bisa buka kunci tua. Dulu sering bantuin polisi waktu masih aktif. Yuda menatap kakeknya penuh harap.
Kita ke sana ya, Mbah Salim mengangguk pelan. Besok pagi, malam ini kita istirahat, biar besok kita ke rumahnya sama-sama. Yuda tersenyum untuk pertama kalinya hari itu. Tapi senyum itu tak bertahan lama. Karena malam itu, saat mereka tertidur, seseorang datang diam-diam, langkahnya ringan. Bayangannya menyatu dengan kegelapan. Ia menempelkan telinga ke dinding gubuk, lalu menyelipkan sesuatu kecil ke celah pintu. Tak lama kemudian, ia menghilang seperti bayangan. Pagi harinya, Yuda menemukan amplop putih di depan pintu, tanpa nama. Hanya satu kalimat tertulis di sana. Berhenti sebelum kamu ikut menghilang. Siapa yang naruh ini? Tanya Yuda. Wajahnya pucat. Mbah Salim membaca tulisan itu, lalu duduk lemas. Tangannya gemetar. Ia menatap Yuda lama. Kita sudah dilihat, Yud. Ada yang tahu kamu punya tas itu. Tapi kenapa? Siapa mereka? Kenapa seserius itu? Ini cuma tas, kan? Enggak, Yud. Kalau sampai ada ancaman begini, berarti isi tas itu bisa menghancurkan sesuatu. Yuda memeluk tas itu erat-erat. Ia tak tahu harus takut atau terus maju. Tapi satu yang ia tahu, ia tidak akan menyerah karena ada sesuatu di dalam tas itu yang ingin ditemukan. Sesuatu yang mungkin bisa mengubah segalanya. Besok kita tetap ke rumah Pak Karta. Ya, Kek. Kakeknya menatapnya dalam. Kita pergi subuh, lewat jalan belakang. Jangan bicara ke siapapun soal ini. Kita harus hati-hati. Angin sore meniup masuk dari jendela. Amplop putih itu masih terbuka di lantai. Tulisannya kini seperti berbisik. Berhenti sebelum kamu ikut menghilang. Tapi Yuda tak akan berhenti. Tidak sekarang. Subuh itu, langit masih kelam. Embun belum turun. Dan bintang belum pulang. Yuda dan Mbah Salim berjalan diam-diam, menyusuri jalan belakang, tempat pembuangan akhir jalur kecil. Di antara semak belukar dan reruntuhan, bangunan tua yang sudah lama terbengkalai. Langkah kaki mereka nyaris tak bersuara. Hanya sesekali terdengar gesekan plastik dari tas karung di punggung Yuda. Di dalamnya tersembunyi benda yang tak bisa ia lupakan semalam, tas tua yang terkunci. Dan amplop putih dengan ancaman tanpa nama. Tak ada kata yang terucap selama perjalanan. Hanya tarikan napas yang sedikit berat dari Mbah Salim. Dan tatapan awas Yuda ke segala arah. Ketakutan mulai menjalar, tapi tak mampu menahan langkahnya. Mereka harus sampai ke rumah Pak Karta. Satu-satunya orang yang mungkin bisa membuka rahasia di balik tas itu dengan cara yang tidak merusak. Rumah Pak Karta terletak di ujung kampung tua, dekat bengkel yang sudah lama tak digunakan. Rumah itu kecil, berdinding kayu, dan dipenuhi barang-barang elektronik rusak yang berserakan. Di beranda, pria tua berkacamata bulat duduk di kursi goyang, tangannya sibuk membongkar tape mobil. Assalamualaikum, Pak Karta. Sapa Mbah Salim pelan. Pria itu menoleh, menurunkan kacamatanya sedikit. Loh, Mbah Salim, udah lama gak main. Ada angin apa nih pagi-pagi? Bukan angin, tapi mungkin badai, sahut Mbah Salim sambil melirik Yuda. Pak Karta tertawa kecil, tapi tawanya langsung hilang saat Yuda membuka karungnya dan mengeluarkan tas tua itu. Ini bukan tas biasa, gumamnya. Suaranya berubah serius. Ia mengambil tas itu, meneliti bagian gemboknya, membalik-balik dengan gerakan tangan terlatih, dari kulit asli. Model lama, ini kunci kombinasi. Tapi bisa dibobol. Siapa yang nyame? Ini, aku, Pak. Jawab Yuda. Di mana? Di tempat sampah, tumpukan belakang, dekat kontainer merah. Pak Karta mengangguk pelan. Tas model begini biasanya punya orang-orang yang kerja di intelijen, jurnalis lapangan, atau yang bawa dokumen penting. Yuda dan Mbah Salim saling berpandangan. Kira-kira bisa dibuka tanpa ngerusak isinya, Pak? Tanya Yuda dengan nada cemas. Pak Karta tersenyum kecil. Tunggu 1 jam. 1 jam terasa lebih panjang dari biasanya. Yuda duduk di kursi kayu yang mulai lapuk. Tangannya terus menggenggam sisa amplop putih yang mereka bawa dari rumah. Kata-kata di dalamnya masih terngiang. Berhenti sebelum kamu ikut menghilang. Yud, suara Mbah Salim memecah keheningan.
Kalau kamu bisa milih antara tahu sesuatu yang besar tapi berbahaya, atau tetap nggak tahu dan hidup tenang, kamu pilih yang mana? Yuda menunduk. Kalau itu hal yang bisa nyelamatin orang lain, aku harus tahu. Kalau ini yang mama pengen aku lakukan, aku bakal lanjutin. Kakeknya terdiam, wajahnya tegang, mata berkaca-kaca. Yuda tak pernah tahu cerita lengkap soal ibunya. Yang ia tahu, ibunya hilang saat ia berumur 5 tahun. Katanya kecelakaan, katanya tenggelam. Tapi tidak ada kuburan, tidak ada jenazah, hanya berita yang mendadak tenggelam di lautan waktu. 1 jam kemudian, Pak Karta keluar dari ruang belakang sambil membawa tas itu terbuka. Berhasil, katanya Yuda. Donba, Salim berdiri mendekat. Jantung Yuda berdetak cepat. Ini saatnya. Pak Karta membuka penutup tas dengan hati-hati. Di dalamnya, tertata rapi sebuah flash disk hitam kecil, map plastik bening berisi beberapa lembar dokumen, bertulisan tangan sebuah amplop coklat dan secarik surat kusut, bertulisan tinta yang nyaris luntur. Yuda mengambil surat itu dengan hati-hati. Tulisan tangannya lemah, terburu-buru, namun ia masih bisa membacanya. Jika kau membaca ini, berarti aku gagal. Rahasia ini terlalu besar untuk ditahan oleh 1 orang. Dalam flash disk, ada kebenaran yang akan mengguncang kota ini. Aku tak tahu siapa yang akan menemukannya. Tapi semoga kau bisa menyelesaikan apa yang tak bisa aku lanjutkan. Tak ada nama, tak ada tanda tangan, hanya 1 huruf di ujung halaman. Yuda menggenggam surat itu erat-erat. Pak Karta menghela napas. Flash disknya jangan dicolok sembarangan, bisa saja terinfeksi pelacak atau virus. Aku ada komputer offline, bisa dipakai buat buka. Ia berjalan masuk, dan Yuda mengikutinya. Saat flash disk itu dicolok, layar komputer menyala. Sebuah folder muncul. Kode, surah, tak terdengar. Yuda mengklik 2 kali. Ada 5 file video, semua berjudul, tanggal dan tempat. File pertama diberi nama Gedung Wali Kota. Malam rahasia. Yuda mengklik. Layar berubah. Seorang wanita dengan wajah penuh keringat muncul. Ia mengenakan kemeja coklat dan kamera tersembunyi di kancing bajunya. Suaranya pelan, tapi jelas. Saya sedang menyusup ke rapat rahasia para pejabat kota. Mereka telah menyelewengkan anggaran, mencuci uang dari proyek fiktif, dan bahkan menyewa pembunuh bayaran untuk membungkam lawan politik. Ini lebih dari yang saya kira. Yuda terpaku, nafasnya tercekat. Suara wanita itu terasa familiar. Ia memperbesar layar. Dalam cuplikan selanjutnya, wanita itu melepas kacamata hitamnya. Wajahnya terlihat penuh luka. Tapi suara Yuda bergetar. Ini Mama! Mbah Salim mendekat cepat, melihat layar dengan mata terbuka lebar. Tangan keriputnya menutupi mulutnya. Tubuhnya berguncang. Ya Allah, Sinta, anakku. Yuda mundur 1 langkah, lalu 2. Dunia di sekelilingnya tiba-tiba membisu. Matanya berdetak seperti genderang perang. Ibunya tidak mati. Ibunya adalah jurnalis yang menyimpan rahasia ini. Dan sekarang, Yuda tahu dia bukan cuma pewaris tas tua. Dia pewaris sebuah perjuangan, sebuah perang yang belum selesai. Namun, sebelum mereka sempat membuka file video berikutnya, layar tiba-tiba gelap. Loh, Pak Karta panik. Komputerku mati. Seketika, dari jendela, batu besar dilempar dan memecahkan kaca. Tiarap, teriak Mbah Salim. Terdengar suara motor melaju kencang dari kejauhan. Seseorang mengintai mereka. Dan kini, mereka sudah tahu di mana Yuda menyembunyikan kebenaran. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Awan gelap menggantung, seperti selimut pekat yang menutupi langit. Hujan belum jatuh, tapi udara sudah basah. Di dalam rumah kecil milik Pak Karta, ketegangan menggantung tebal di udara. Kaca jendela yang pecah masih berserakan di lantai. Batu besar yang dilempar seseorang kini teronggok di pojok ruangan, seolah menjadi bukti bahwa mereka tak lagi aman. Serangan itu bukan sekadar peringatan, itu adalah pernyataan perang. Yuda duduk bersila di lantai,
Wajahnya pucat, matanya terus menatap layar komputer, yang kini gelap mati total. Sementara itu, Mbah Salim mondar-mandir dan Pak Karta sedang membongkar casing komputer untuk melihat kerusakan. Aku nggak ngerti Salim, kata Pak Karta. Wajahnya tegang. Sistemnya tiba-tiba mati pas video kedua mau diputar. Aku curiga flash disk itu punya pemicu otomatis. Bisa jadi, waktu file tertentu dibuka, perangkat langsung kena short. Yuda menggigit bibir. Jadi, semua videonya hilang? Enggak, jawab Pak Karta. Kalau kita beruntung, hard drive-nya masih bisa diselamatkan. Tapi kalau enggak, ya, semua data bisa lenyap. Mbah Salim duduk lemas. Kita sudah dilacak. Mereka tahu kita punya tas itu. Mereka tahu siapa anak ini. Yuda menoleh. Berarti mereka tahu aku anak dari perempuan itu. Yud, itu ibumu. Namanya Sinta Putri. Dia bukan jurnalis biasa. Dia bekerja untuk lembaga rahasia yang meneliti kasus korupsi dan pembunuhan politik. Ujar Mbah Salim dengan suara serak. Kenapa aku nggak pernah tahu, kek? Mbah Salim menatap mata cucunya, lalu menanduk. Karena kamu masih terlalu kecil waktu itu. Aku juga nggak tahu semuanya. Yang aku tahu, dia hilang setelah menyusup ke rapat besar para pejabat. Katanya, dia tewas dalam kecelakaan mobil, tapi nggak pernah ada jasad. Yuda mengusap wajahnya. Semua terasa seperti mimpi buruk yang berjalan cepat, terlalu cepat. Aku harus cari tahu lebih banyak. Aku harus tahu semua isi video itu. Aku harus tahu apa yang sedang ibuku perjuangkan. Tapi sekarang bukan waktunya. Sela Pak Karta. Kalau kalian tinggal di sini lebih lama, bisa-bisa rumahku dibakar. Mereka serius, Yud. Mereka punya mata dan tangan di mana-mana. Mbah Salim berdiri. Kita harus pindah. Malam ini juga. Dengan sisa uang receh, mereka menyewa becak untuk menumpang hingga ke kawasan kumuh yang lebih jauh dari kota. Mereka mencari tempat tinggal sementara di sebuah bangunan kosong yang dulu dipakai sebagai bengkel mobil. Di sana, tak ada siapa pun, hanya debu, jaring laba-laba, dan keheningan. Yuda duduk bersandar di dinding. Di sampingnya, tas tua itu masih ada. Namun kini terasa jauh lebih berat. Bukan karena isi di dalamnya, tapi karena beban yang ia rasakan di dadanya. Apa aku sudah bikin semuanya berantakan, kek? Tanyanya pelan. Mbah Salim menatap cucunya. Lalu, dengan gerakan pelan, ia memeluknya. Kamu gak salah, Yud. Justru kamu yang membuka jalan ke kebenaran. Tapi kita harus hati-hati. Dunia yang kamu hadapi sekarang bukan dunia anak-anak. Aku tahu, jawab Yuda. Tapi aku juga tahu, aku gak bisa mundur. Di luar, hujan mulai turun perlahan. Tetesannya mengenai atap seng bengkel tua itu, menciptakan irama yang entah kenapa menenangkan Yuda. Ia menutup mata sejenak, berusaha mengingat kembali wajah ibunya yang ia lihat di video. Wajah itu penuh luka, tapi juga penuh keyakinan. Keesokan paginya, mereka pergi ke pasar loak untuk mencari komputer bekas yang bisa digunakan membuka flash disk itu lagi. Dengan uang seadanya, mereka membeli unit usang yang masih bisa menyala. Namun, begitu malam datang dan mereka mencoba membuka kembali flash disk itu, kejadian aneh terjadi di layar. Saat folder terbuka, muncul file baru bernama "Jangan teruskan." Ini Yuda menelan ludah. Ini nggak ada kemarin. Mbah Salim mendekat. Bukain. Atau jangan. Buka, jawab Yuda tegas. Klik, layar menjadi hitam. Lalu suara wanita terdengar pelan, terbata-bata, direkam seperti dalam pelarian. Cek, file ini muncul. Berarti kamu telah membuka rahasia yang seharusnya tidak diketahui. Mereka akan memburumu. Tapi jangan takut, karena di dalam kebenaran ada perlindungan yang lebih besar dari kekuasaan. Jangan percayai siapapun, termasuk polisi. Carilah Nara. Dia tahu kemana aku pergi, dan dia akan tahu harus membawa kamu kemana. Suara terputus. Yuda terdiam, lalu membalik amplop coklat yang ada di dalam tas. Ia tak sadar semalam, tapi kini ia melihat secari kertas tipis terselip di dalamnya.
Tertulis Nara Haruni, Jel Mawar Timur 15. MIG, saling membaca pelan. Kita harus ke sana. Pagi berikutnya, mereka menyusuri gang sempit di daerah Mawar Timur. Jalanan becek, anak-anak bermain layangan, dan ibu-ibu sibuk menggantung cucian. Rumah nomor 15 berada di pojok rumah sederhana, berpagar besi, rendah penuh tanaman, pot. Yuda mengetuk. Tak lama, pintu dibuka oleh seorang wanita muda, sekitar 25 tahun. Rambutnya dikuncir, matanya tajam namun ramah. Ia tampak waspada saat melihat mereka. Iya? Kamu? Nara Haruni? Tanya Yuda. Wanita itu mengernyit. Kamu siapa? Namaku Yuda. Ibuku. Namanya Sinta Putri. Wanita itu terdiam. Matanya melebar. Tangannya menggenggam gagang pintu lebih erat. Kamu anak dari Sinta? Bisiknya. Ya Tuhan. Akhirnya, kamu datang juga. Nara Haruni membiarkan pintu terbuka lebar, tapi tak sekalipun matanya lepas dari wajah Yuda. Seolah sedang menatap seseorang dari masa lalu, yang kembali dalam bentuk berbeda lebih kecil. Lebih polos, namun membawa luka yang sama dalam diamnya. Yuda menunduk. Hujan rintik-rintik menyiram punggung bajunya yang mulai lembab. Di tangannya, ia masih memegang tas tua peninggalan ibunya, benda yang seolah memiliki nyawa karena terus membawanya dari satu kejutan ke kejutan lain. Kamu, masuklah, ujar Nara akhirnya. Membuka jalan. Mbah Salim menyentuh punggung Yuda, memberi isyarat bahwa mereka aman. Setidaknya untuk saat ini. Rumah Nara sederhana, dindingnya dari bata yang diplaster, lantainya semen mengkilap, dan jendela-jendela kecil dihiasi tanaman gantung. Ruang tamu berisi rak buku yang tertata rapi. Kebanyakan tentang jurnalisme, sejarah, dan konspirasi politik. Nara menyuguhkan teh hangat dalam cangkir seng. Suaranya masih tenang, tapi nadanya menyimpan gelombang yang belum ia biarkan pecah. Aku pernah bekerja dengan ibumu, katanya. Sinta, dia jurnalis paling berani yang pernah aku kenal. Kami bertemu dalam investigasi tentang penggelapan dana bansos. Saat itu, dia bilang, aku nggak peduli mati. Yang penting dataku selamat. Mbah Salim memejamkan mata, seolah luka lama yang belum sembuh kembali dikoyak. Lalu, kenapa mama hilang? Tanya Yuda. Suaranya kecil namun tajam. Nara menatap Yuda lekat, karena dia terlalu dekat dengan kebenaran. Waktu kami hampir berhasil mengungkap jaringan utama pejabat, pengusaha, bahkan oknum aparat, dia tiba-tiba hilang setelah malam wawancara rahasia di gedung wali kota. Kalian gak nyari? Potong Yuda. Kami cari, tapi semua rekaman, dokumen, bahkan data di cloud hilang. Server pribadi milik Sinta dibobol, dan hard copy-nya katanya dibawa kabur. Aku kira dia sudah. Nara terdiam, menunduk sampai kamu muncul. Bawa tas itu. Yuda membuka tas pelan. Ia mengeluarkan flash disk, map dokumen, dan sobekan surat yang ia temukan sebelumnya. Satu persatu diletakkannya di atas meja. Aku udah lihat video pertama ibu, engkau mangso, rapat rahasia, tentang penggelapan, tentang pembunuhan. Nara mengangguk. Kalau benar isi flash disk ini lengkap, berarti kita bisa buka semuanya. Ini bisa menjatuhkan mereka. Mbah Salim mendekat, tapi mereka udah tahu kami pegang. Ini, kami dibuntuti. Rumah nyaris dibakar. Komputer teman kami diretas. Bahkan Yuda hampir diculik. Nara berdiri dan menutup semua jendela. Lalu ia menggeser rak buku ke samping. Di baliknya ada pintu kecil yang menyamar sebagai tembok. Ia membukanya dan mengajak mereka masuk. Di balik pintu, terdapat ruang sempit, berisi satu komputer tanpa koneksi internet, kamera pengawas, dan layar monitor terpisah. Ini ruang backupku. Hanya ada satu cara untuk membaca file ini dengan aman. Kita coba. Sekarang, Nara memasukkan flash disk ke CPU. Layar menampilkan direktori utama. Kali ini, semua file muncul, termasuk 5 video asli, dan satu file baru, bernama peta. Video pertama diputar kembali. Yuda sudah pernah melihatnya. Tapi kali ini terasa lebih berat, karena Nara menangis dalam diam.
Video kedua menampilkan rapat gelap. Kamera tersembunyi, merekam pembicaraan beberapa pria berjas. Kalau rakyat tahu kita ngambil anggaran pembangunan buat beli tanah di luar negeri, semua bisa hancur. Kita harus bungkam Sinta secepatnya. Video ketiga adalah rekaman penyiksaan terhadap narasumber Sinta, seorang pria tua yang sempat menjadi bendahara proyek bansos. Wajahnya lebam, tapi sempat berkata, yang mengatur semuanya adalah orang dalam gedung legislatif sendiri. Mereka bukan cuma maling, mereka monster. Yuda meremang. Video keempat lebih parah. Kamera tersembunyi dari balik kaca, merekam proses penandatanganan dokumen jual beli tanah, di mana dana berasal dari rekening negara yang disamarkan melalui yayasan, amal fiktif. Dan video terakhir, mereka semua menahan napas. Video kelima hanya berdurasi 2 menit. Di dalamnya, Sinta, ibunya Yuda, berdiri di sebuah lorong bawah tanah. Suaranya gemetar, namun jelas. Aku tidak punya waktu. Aku akan menyimpan semua dokumen ini di dalam tas yang kutinggalkan di titik pembuangan belakang. Jika seseorang menemukannya, lanjutkan perjuanganku. Anak laki-lakiku, Yuda. Jika kau mendengar ini, aku mencintaimu. Maaf karena meninggalkanmu. Aku lakukan ini demi masa depanmu dan demi kebenaran yang tak boleh hilang. Video berhenti. Yuda membeku. Mbah Salim terisak, tangannya menutup wajah. Nara berdiri. Sekarang kita tahu, Sinta masih hidup. Atau setidaknya, masih sempat merekam ini setelah menghilang titik pembuangan belakang. Berarti tempat Yuda nemu tas itu. Gumam Mbah Salim. Nara membuka file terekir peta. Di dalamnya, gambar terperinci dari jaringan lorong-lorong bawah tanah, bekas sistem drainase tua kota. Salah satu titik diberi tanda merah dan tulisan, lokasi penyimpanan cadangan. Yuda menatapnya. Mungkin Mama nyimpen sesuatu lagi di sana. Cadangan dokumen, atau dia sendiri. Mbah Salim menggeleng lemah. Terlalu berisiko. Kita nggak punya waktu, Selanara. Kalau file ini bocor lagi, mereka akan hapus semuanya. Kita harus ambil isi cadangan itu. Sekarang, Yuda berdiri, menggenggam tas. Wajahnya tidak ragu. Aku akan ke sana. Aku akan temui Mama. Atau setidaknya sisa perjuangannya. Nara menatapnya. Anak ini bukan lagi bocah pemulung biasa. Ia kini memikul beban yang tak semestinya. Tapi ia juga satu-satunya harapan. Di luar, malam menjelang. Tapi Yuda tahu, perjalanannya baru akan dimulai. Di lorong-lorong gelap kota, ia akan mencari kebenaran yang dibungkam. Dan di setiap bayang-bayang yang mengintai, ada kemungkinan ibunya sedang menunggu sendiri, terluka, tapi tak pernah menyerah. Hujan turun deras malam itu, jalanan licin, genangan di mana-mana. Suara rintik air menyatu dengan suara sepatu-sepatu yang tergesa di gang sempit, membawa ketegangan yang tidak bisa dihapus oleh gelapnya malam. Yuda, Nara, dan Mbah Salim berjalan, membungkuk, menyusuri belakang pasar lama. Di bawah jembatan reyot yang nyaris runtuh, mereka berhenti. Di sana, tertutup semak-semak liar dan potongan seng bekas. Tersembunyi penutup besi tua karat di permukaannya, menandakan bahwa benda itu sudah bertahan-tahan tak dibuka. Nara menarik napas dalam-dalam. Ini titik dalam peta itu. Kalau ibumu benar-benar menyembunyikan sesuatu, itu ada di bawah sini. Yuda mengangguk. Tangannya gemetar saat menyentuh tuas besi yang melekat pada tutup itu. Dengan tenaga penuh ia menoriknya, banyukusekan. Logam yang melengking, memecah keheningan. Penutup terbuka. Perlahan, memperlihatkan tangga besi menurun ke kegelapan yang seolah tak berbatas. Mbah Salim memegang bahu cucunya. Hati-hati Yud, kalau ada apa-apa, lari. Jangan pikirkan apapun. Ingat, kamu bukan pahlawan. Kamu cucuku. Yuda tersenyum kecil. Tapi Mama pahlawan, dan aku anaknya. Dengan senter kecil di tangan, mereka mulai menuruni tangga satu persatu. Lorong bawah tanah itu dingin dan lembab. Dindingnya berlumut. Bau tanah basah bercampur dengan aroma karat dan cat yang sudah mengelupas. Setiap langkah mereka memantulkan suara gema, menciptakan ketegangan yang mencekam. Peta dalam flash disk,
menunjuk ke jalur sebelah kanan. 30 meter dari titik masuk, mereka menemukan pintu logam berkarat setinggi dada. Kunci kombinasi terpasang di atasnya. Gembok lagi, keluh Nara. Tapi Yuda menatap kunci itu dengan tatapan berbeda. Ia mengingat ulang semua isi surat dan video. Angka-angka, huruf, dan simbol. Lalu ia mencoba satu kombinasi. SPTP, singkatan dari Sinta Putri, tas pembuangan. Klik. Pintu terbuka. Di balik pintu itu ada ruangan kecil, seperti bunker. Senter menyorot, isi dalamnya lemari besi kecil, koper, dan sebuah bingkai. Foto kusam yang tergeletak di lantai. Yuda memungut bingkai itu. Di dalamnya, foto seorang perempuan muda menggendong bayi dirinya. Di balik bingkai, terselip selembar catatan kecil. Jika aku tak kembali, tolong jaga Yuda. Jangan biarkan kebenaran mati di sini. Tangannya gemetar. Nara membuka koper dan mendapati tumpukan dokumen asli. Kontrak pengalihan lahan, fotokopi KTP palsu milik pejabat, dan surat pembayaran dari bank luar negeri. Semua itu bukti nyata. Ini bisa menjatuhkan seluruh jaringan mereka, gumam Nara. Tapi tiba-tiba, suara dari lorong, langkah kaki, senter mereka mati mendadak. Matikan lampu. Diam, bisik Nara. Mereka berjongkok, menahan napas. Suara langkah kaki mendekat, lalu berhenti tepat di depan pintu lorong. Bunyi logam diketuk. Yuda, panggil suara laki-laki. Pelan, dingin. Yuda memucat. Itu, suara orang yang nyoba nyulik aku dulu, bisiknya. Mbah Salim menggenggam tangan cucunya. Tapi sebelum mereka sempat mundur, suara itu terdengar lagi. Kamu kira ibumu masih hidup? Dia sudah lama jadi mayat. Dan kamu cuman warisan masalahnya. Dor, tambahkan. Meletus di udara. Pintu lorong bergetar. Nara mencabut senjata kecil dari pinggang celananya, pistol kejut. Kita harus lari, lewat lorong, samping, teriaknya. Mereka berlari menyusuri jalur sempit di sebelah kiri ruangan. Langkah mereka menimbulkan bunyi gemuruh. Di belakang, suara tembakan kembali terdengar. Peluru menghantam dinding. Debu beterbangan. Yuda Iris terpeleset. Tapi Mbak Salim menarik tangannya cepat. Terus lari, Yud, teriak kakeknya. Namun lorong tiba-tiba bercabang. Dua arah, kiri dan kanan. Mereka berhenti sejenak. Peta di flash disk mana? Tanya Nara cepat. Tadi jatuh, jawab Yuda panik. Suara langkah musuh makin dekat. Kita ambil kanan. Sekarang, teriak Nara. Lorong kanan membawa mereka ke ruang kosong. Tapi ada cahaya samar dari atas. Sebuah tangga rusak mengarah ke tutup besi kecil. Nara segera naik duluan, mendorong penutup. Terkunci. Gembok. Ini dikunci dari luar, teriaknya. Yuda mencoba menendangnya. Percuma. Mbah Salim memundurkan diri. Napasnya mulai berat. Aku tahan mereka di sini. Kalian terus naik. Jangan, teriak Yuda. Aku gak mau kehilangan siapa-siapa lagi. Tapi tiba-tiba suara langkah berhenti. Dari kegelapan muncullah dua pria berpakaian hitam, bersenjata. Salah satunya mengenakan jaket kulit dan topi hitam, wajahnya tirus, matanya tajam. Yuda, akhirnya kita ketemu, katanya sambil menodongkan pistol. Siapa kamu? Tanya Yuda. Pria itu tersenyum miring. Aku orang yang menghabisi ibumu. Dek, jantung Yuda berhenti sejenak. Dia terlalu banyak tahu. Dan sekarang, kamu juga. Pria itu menekan pelatuk. Klik, tapi peluru tak keluar. Nara bergerak cepat. Ia menembakkan pistol kejut ke arah pria itu. Tubuhnya kejang, lalu roboh. Satu lagi pria berusaha menyerang, tapi Mbah Salim mengayunkan batang besi dan menghantam kepalanya. Lelaki itu jatuh tersungkur. Yuda hanya bisa mematung. Ayo, teriak Nara. Kita ambil koper dan keluar. Mereka mengangkat koper dan kembali ke lorong sebelumnya. Nara mengaktifkan sinyal darurat dari alat khusus di sakunya, mengirim koordinat ke seorang teman lama yang masih aktif di media bawah tanah. Bantuan akan datang dalam 5 menit, katanya. 5 menit yang terasa seperti seumur hidup. Ketika mereka akhirnya keluar,
ke permukaan dari celah pembuangan di pinggir rel kereta tua. Hujan berhenti. Udara dingin menggigit kulit, tapi mereka selamat. Dan koper itu masih utuh di tangan mereka. Yuda menatap langit. Langit malam tak lagi kelam seperti biasanya. Awan mulai menipis, bintang mulai tampak satu persatu. Ia tahu, ini belum akhir. Justru, inilah awal dari perang yang sesungguhnya. 3 hari berlalu sejak pelarian mereka dari lorong bawah tanah. Dunia di atas tanah tidak lebih ramah. Berita bohong menyebar lebih cepat dari udara. Surat kabar lokal menulis headline dengan huruf besar. Remaja pemulung dicurigai terlibat dalam pencurian data negara. Kakek Yuda diduga terlibat jaringan anarkis. Yuda duduk di pojok ruangan persembunyian mereka yang baru lantai 2 gudang tua milik rekan jurnalis, Nara. Cahaya matahari sore masuk lewat celah atap yang retak, menggambarkan bayangan pilu di wajahnya. Aku nggak ngerti kenapa bisa begitu cepat membalikkan semuanya, bisiknya. Nara memijit pelipisnya. Karena mereka punya kuasa atas media, dan mereka tahu satu-satunya cara menghapus kebenaran adalah membuat rakyat takut untuk mempercayainya. Mbah Salim diam, matanya sembab. Kulit keriputnya terlihat lebih pucat dari biasanya. Ia baru saja menerima kabar bahwa rumah gubuk mereka diratakan oleh buldoser atas perintah pembersihan lahan liar dari pemerintah kota. Mereka tak hanya ingin menghapus bukti, tapi juga identitas Yuda. Aku bukan penjahat, desis Yuda. Kamu bukan, balas Nara, tegas. Dan itulah sebabnya mereka takut padamu. Yuda berdiri, tangannya mengepal. Kita harus maju. Kita punya koper itu. Kita punya bukti. Kita punya nama-nama. Kenapa kita diam aja? Nara menatap Yuda lekat. Karena kita belum punya panggung. Tanpa panggung, semua suara kita hanya akan jadi bisikan di tengah keramaian propaganda. Ada panggung yang bisa kita pakai? Nara terdiam. Ia lalu membuka laptop dan menunjukkan sebuah halaman acara. Forum Jurnalis Nasional, sesi khusus, suara dari pinggiran. Kebenaran yang terbungkam, kita masuk lewat undangan terbatas. Aku punya satu koneksi. Jika kita bisa bicara di sana, tunjukkan satu video, satu dokumen saja, kita bisa mengguncang kota ini. Mbah Salim angkat bicara. Tapi itu berarti mereka akan tahu posisi kita. Dan kalau mereka tahu, mereka akan kirim orang untuk menghabisi kita di depan umum. Sekalipun sunyi mengalun seperti mantra gelap. Yuda mendekat, menatap layar laptop itu. Kalau aku bisa bicara di sana, mereka nggak akan bisa bungkam aku lagi. Ini kesempatan. Hari berikutnya, mereka menyusun rencana. Nara menghubungi temannya di organisasi media independen. Orang itu seorang wanita setengah baya, bernama Busari, mengatur agar nama Yuda masuk dalam daftar pembicara kejutan. Satu sesi terbatas, 5 menit saja. 5 menit yang akan menentukan apakah Yuda akan dianggap pahlawan atau pengkhianat negara. Koper dikemas rapi, isinya disalin ke flash disk cadangan, lengkap dengan video, dokumen, dan rekaman pengakuan pejabat. Namun malam sebelum keberangkatan, sesuatu terjadi. Pukul 2 pagi. Yuda terbangun karena suara langkah pelan. Ia mata dan samar-samar melihat bayangan seseorang di pojok gudang. Sosok itu bergerak cepat. Dalam detik berikutnya, alarm kecil yang dipasang Nara berbunyi. Brak. Pintu didobrak. 2 pria bertopeng menyerbu masuk. Yuda berteriak, "Nara, kek!" Nara terbangun dan menembakkan pistol kejut mengenai salah satu penyerang. Mbah Salim menarik Yuda ke belakang tumpukan kayu. Tapi pria kedua berhasil merebut koper, lalu melompat keluar jendela. "Jangan biarkan dia kabur," teriak Nara. Mereka mengejar ke jalan belakang. Gelap, basah, licin, suara sebut menghantam aspal. Nara menembak sekali lagi, tapi meleset. Pria bertopeng melompat ke atas motor. Dan dalam hitungan detik koper itu hilang. Yuda tertegun. "Tidak, kita kehilangan semuanya." Tapi Nara menariknya. "Tidak semuanya. Kita masih punya salinan di flash disk. Dan yang lebih penting, kita masih punya kamu." Keesokan harinya, acara forum jurnalis
Digelar di aula sederhana yang dijaga ketat. Wartawan dari seluruh negeri hadir, kamera live streaming dipasang di berbagai sudut. Tapi Yuda tak masuk lewat pintu depan. Ia, Nara, dan Basalim masuk dari dapur belakang melalui jalur logistik. Saat sesi suara dari pinggiran dimulai, moderator membuka panggung bagi pembicara kejutan. Lampu sorot mengarah ke podium. Yuda berdiri. Ia berjalan ke depan. Lututnya gemetar, tapi langkahnya pasti. "Namaku Yuda," katanya dengan suara serak. "Aku anak dari Sinta Putri, jurnalis yang hilang bertahun-tahun lalu. Aku bukan siapa-siapa, aku cuma pemulung dari pinggiran kota, tapi aku membawa sesuatu yang kalian semua sudah lama lupakan kebenaran." Ia menancapkan flash disk ke laptop presentasi. Layar di belakang menyala. Gambar Sinta Putri muncul. Kamera tersembunyi. Suaranya lirih. "Jika kau melihat ini, berarti aku gagal. Tapi aku percaya, anakku akan melanjutkan. Karena dalam kebenaran, ada masa depan." Aula hening. Wartawan mulai berdiri. Mikrofon diarahkan. Kamera menyorot. Tangan-tangan mulai mencatat. Beberapa pejabat di bangku belakang terlihat panik. Yuda menunjukkan rekaman kontrak ilegal, pembayaran tunai, dari rekening palsu. "Daftar nama penerima suap ini. Yang kalian sembunyikan, ini warisan ibuku, dan ini bukan lagi rahasia. Sekarang semua orang tahu." Sorak-sorai pecah. Beberapa petugas keamanan mencoba memotong acara, tapi wartawan sudah lebih dulu menyalin file dari layar. Video itu tersebar dalam 5 menit. File tersebut viral. Hashtag Suara Sinta melesat jadi tren nasional. Yuda turun dari podium. Mbah Salim memeluknya. Air mata tumpah di pipi mereka. Nara menandok, menggenggam tangan Yuda. "Kamu sudah membangunkan dunia." Namun, di tempat lain, di gudang tinggi berkaca gelap, seorang pria tua memandangi layar dengan rahang mengatup. "Kita terlalu lambat," gumamnya. Seorang anak buahnya bertanya, "Perintah selanjutnya." "Pak." Pria itu menoleh, matanya tajam. "Jika kita tak bisa membungkamnya dengan fitnah, kita akan bungkam dia dengan senjata." Sejak video itu viral, hidup Yuda berubah dalam semalam. Namanya masuk dalam berita nasional, tapi bukan sebagai pahlawan. Media bayaran mulai memelintir cerita, menyebutnya sebagai anak dari oknum pengkhianat, menyobar foto-foto editan yang menunjukkan Yuda menerima uang dari pihak tak dikenal, dan menyebut flash disk itu sebagai rekayasa digital untuk menjatuhkan stabilitas negara. Nara menduga kampanye kotor itu dikendalikan oleh Komite Rahasia Kota, jaringan gelap yang disebut-sebut dalam dokumen Sinta. Komite ini adalah dalang dari pembungkaman para jurnalis independen, dan kini mereka sudah mengaktifkan langkah terakhir. Penghapusan fisik pukul 2 dini hari. Gudang persembunyian yang baru mereka tempati digedor paksa. Teriakan terdengar dari luar. "Buka! Ini dari Badan Keamanan Negara." Yuda ditahan atas dasar penyebaran informasi palsu. Nara segera mematikan lampu. "Bukan! Itu mereka! Itu bukan aparat resmi!" teriaknya panik. Yuda melirik ke koper kecil yang kini hanya berisi salinan. Ia tahu, jika mereka tertangkap, semuanya berakhir. Basalim menarik papan lantai dan memperlihatkan ruang bawah kecil yang pernah mereka siapkan untuk kondisi darurat. Aku tahan mereka di sini," ujar kakeknya tegas. "Tidak, aku nggak mau ninggalin Kay lagi," isak Yuda. Tapi Mbah Salim menatapnya penuh kasih. "Kalau kamu tetap di sini, semua perjuangan ibumu sia-sia. Jangan khianati pengorbanan itu." Yuda ragu, tapi Nara menarik tangannya. "Yuda, percayalah, kita akan kembali. Kita akan selamatkan semuanya, termasuk kakekmu." Dengan air mata membanjiri pipi, Yuda masuk ke lubang pelarian. Diikuti Nara, penutup ditutup kembali. 5 detik kemudian pintu gudang dijebol. Suara tembakan meledak dari atas. Yuda tak bisa menahan tangis. Lorong pelarian membawa mereka ke saluran air di belakang stasiun tua. Bau busuk dan suara tikus menjadi irama pelarian mereka. Center kecil milik Nara satu-satunya cahaya, tapi setiap langkah di lorong itu adalah langkah menuju keputusan besar.
Apakah mereka akan terus berlari atau melawan? Sampai akhir, di ujung lorong, mereka naik ke atas tanah dan mendapati jalan kota yang masih sepi. Nara langsung menghubungi Busari. Koordinat dikirim. Tempat aman terakhir ada di perbukitan selatan. Ada rumah pengasingan milik jurnalis senior yang kini lumpuh. Dulu, tempat itu dipakai ibumu untuk menyimpan data cadangan, jelas Nara. Yuda mengangguk. Namun sebelum mereka sempat berangkat, mobil hitam berhenti di depan mereka. 3 pria turun, berseragam, bersenjata. Yuda, teriak salah satu. Nara mendorong Yuda lari ke arah kiri. Aku tahan mereka, tapi Yuda tak bisa lagi melarikan diri. Ia mematung saat melihat sosok wanita keluar dari mobil itu. Berkerudung abu-abu, tubuhnya kurus. Namun wajah itu ia kenal. Sinta, ibunya. Hidup, waktu seolah berhenti. Yuda, suara perempuan itu bergetar. Anakku, Mama, Yuda berjalan maju. Tak percaya, matanya tak sanggup menahan air yang membendung. Dunia seperti terbelah. Emosi yang ia tahan bertahan-tahan meledak dalam satu tarikan napas. Sinta berlari memeluknya. Tubuhnya gemetar. Maafkan Mama. Mama gak pernah berniat ninggalin kamu. Yuda memeluk erat. Tak peduli peluru, tak peduli semua yang mengejar. Nara menatap dari kejauhan menangis dalam diam. Bahkan seorang jurnalis tangguh seperti dia pun tak tahan menyaksikan keajaiban itu. Sinta menatap matanya. Mama diselamatkan oleh jaringan internasional. Tapi Mama tahu, tak bisa sembunyi selamanya. Saat kamu munculkan video itu, semua berubah. Sekarang, kita harus selesaikan ini bersama-sama. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar dari atap. Para penembak gelap mencoba menghabisi mereka. Sinta menarik Yuda dan melindunginya. Terlalu banyak yang mati demi kebenaran. Yuda, tapi tidak kamu. Tidak. Hari ini, mobil Busari tiba dengan rombongan wartawan dan aktivis. Dalam sekejap, lokasi itu berubah menjadi pusat siaran langsung. Mikrofon diarahkan, kamera disiagakan, dan untuk pertama kalinya sejak menghilang, Sinta tampil di hadapan publik. Ia bicara. Mereka menyebut kami pengkhianat, tapi pengkhianat sesungguhnya adalah mereka yang menghisap darah rakyat lewat proyek fiktif, lewat dana bansos, lewat manipulasi media. Aku hidup, bukan karena aku sembunyi, tapi karena aku menunggu momen di mana suara kami tak bisa dibungkam lagi. Yuda berdiri di samping ibunya. Ia tak lagi takut, karena kini mereka tidak sendiri. Dalam minggu itu, seluruh pejabat yang disebut dalam dokumen ditangkap. Komite rahasia dibongkar. Beberapa petinggi melarikan diri ke luar negeri. Tapi belum selesai. Yuda dan Sinta memutuskan tinggal di kota, membangun rumah perlindungan untuk anak-anak pemulung dan pusat literasi jurnalisme bawah tanah. Dibantu oleh Nara dan Mbah Salim yang ternyata berhasil diselamatkan oleh tim Busari. Saat digerebek, sampah dan kesunyian yang dulu menjadi rumah Yuda kini berubah menjadi tempat perlawanan dan harapan. 3 bulan telah berlalu sejak malam penuh peluru itu, tapi bekasnya masih tinggal, menyelinap dalam mimpi-mimpi Yuda. Dalam bayang cahaya lampu yang menyala tiba-tiba, dalam suara langkah kaki yang terlalu pelan. Namun, tidak semua yang tertinggal adalah luka, karena dari abu konflik yang membakar kota itu, tumbuh sesuatu yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Rumah Sinta. Sebuah bangunan sederhana yang berdiri di atas tanah bekas pemakaman sampah ilegal di tepi sungai, kini menjadi rumah perlindungan bagi anak-anak pemulung dan yatim piatu. Yuda berdiri di depan pintu, menyambut anak-anak yang baru datang pagi itu. Ransel-ransel dekil, sandal jepit putus, dan mata-mata penuh harap menatapnya, seperti ia adalah segalanya. Mas Yuda, panggil seorang anak perempuan kecil. Hari ini aku belajar baca A sama Elo. Yuda tersenyum. Besok kita belajar I-O dan U. Ya, anak itu tertawa kecil. Dunia yang dulu hanya ia kenal lewat bau busuk dan suara tukang loak, kini berganti dengan tawa anak-anak yang menggema di setiap sudut bangunan.
Sinta duduk di ruang tengah. Tangannya sibuk menulis laporan perkembangan untuk organisasi kemanusiaan yang mendukung rumah itu. Di pangkuannya, sebuah foto lama dirinya dan Yuda kecil yang dulu hampir terbakar bersama tas tua yang menyimpan semua kebenaran. Saat Yuda masuk, ia menatap anak itu penuh kasih. "Kamu belum istirahat?" tanyanya. Yuda menggeleng. "Ada satu anak yang mimpi buruk semalam. Aku nemenin dia." Sinta memejamkan mata sejenak, menahan emosi yang masih sering muncul tanpa diundang. "Kamu terlalu cepat dewasa." Yuda duduk di sampingnya. "Kalau aku nggak cepat dewasa, mungkin aku nggak akan pernah nemu mama." Mereka saling diam, saling mendengarkan detak jantung satu sama lain yang tak pernah sempat menyatu. Selama bertahun-tahun, Nara datang membawa tumpukan buku bekas dari komunitas jurnalis muda. Ia mengenakan kemeja lusuh dan topi bundar yang jadi ciri khasnya. "Buat ruang baca," katanya sambil meletakkan kardus di lantai. "Dan satu hadiah kecil." Ia mengeluarkan sebuah kamera DSLR tua. "Ini buat kamu," katanya kepada Yuda. "Aku tahu, kamu belum bisa nulis terlalu banyak, tapi kamu punya mata yang tajam. Tangkap dunia lewat lensa ini." Yuda menggenggam kamera itu dengan mata berkaca-kaca. Aku beneran boleh pakai ini?" Nara tersenyum. Punyamu sekarang. Tapi janji satu hal, rekam apapun yang orang-orang anggap tidak penting. Karena justru disitulah kebenaran sering bersembunyi." Sejak hari itu, Yuda memotret segalanya. Anak-anak yang bermain, nenek yang duduk sendiri di pinggir sungai, sisa tembok kota yang pernah mereka lawan, sampah yang masih menumpuk di sudut kota, dan cahaya. Cahaya pagi yang menembus jendela, cahaya sore yang memeluk rambut adik-adik kecil di taman, cahaya dari wajah ibunya yang tersenyum di balik tumpukan laporan, cahaya dari tumpukan luka di sebuah hari Minggu. Yuda diajak ke studio radio lokal untuk diwawancara sebagai aktivis muda. Penyiar bertanya, "Apa yang mendorongmu tetap maju? Bahkan setelah banyak yang mencoba menjatuhkanmu?" Yuda berpikir sejenak, lalu menjawab pelan, "Tapi pasti. Karena aku pernah hidup di tempat di mana tak ada yang peduli. Tapi aku belajar, kalau kita tetap diam, mereka akan terus bicara pakai suara kebohongan. Jadi, aku memilih bicara, walau suara itu kecil, karena suara kecil bisa tumbuh asal tidak padam." Siaran itu viral. Banyak universitas mulai mengundang Yuda untuk berbagi kisahnya, tapi ia menolak tawaran masuk perguruan tinggi bergengsi. "Aku masih punya sekolah yang harus aku bangun dulu," katanya. Ia memilih belajar jurnalisme dari bawah, dari lapangan, dari sampah, dari cerita-cerita kecil di gang sempit yang tak pernah masuk koran. Ia mulai menulis di buletin komunitas, memotret kehidupan jalanan, bahkan sesekali mengirim tulisan ke media online. Namanya perlahan dikenal bukan karena kasus besar itu lagi, tapi karena konsistensinya merekam suara yang terlupakan. Sinta pun mulai menyusun buku, judulnya Anakku. Suara yang tak pernah padam. Buku itu bercerita, bukan tentang skandal dan pelarian, tapi tentang bagaimana cinta seorang anak bisa menyelamatkan dunia yang patah. Mbah Salim, meski kesehatannya makin menurun, tetap menjadi penasehat utama rumah perlindungan itu. Ia sering duduk di depan, menyapa tamu, dan menceritakan kisah perjuangan mereka kepada siapapun yang datang dengan logat Jawa yang kental dan mata yang tak lagi bisa menahan tangis. "Cucuku, dulunya pemulung, sekarang pemilik suara, dan suara itu, suaramu juga," ujarnya pada setiap anak. Yuda tak pernah lupa dari mana ia berasal. Ia masih suka menengok tumpukan sampah tempat ia menemukan tas itu. Kini, tempat itu sudah dibersihkan dan diberi pelang kecil bertuliskan, "Disinilah cahaya pertama kali ditemukan." Dan di bawahnya, foto Sinta memeluk Yuda, diambil diam-diam oleh Nara saat pagi pertama mereka kembali hidup bersama. Tak semua luka sembuh, tapi dari luka itulah lahir suara, dan dari suara itu lahir perubahan. Pagi itu, udara terasa berbeda. Langit bersih tanpa awan, angin berhembus lembut, dan sinar mentari menyapu daun-daun pepohonan yang mulai tumbuh di halaman rumah Sinta. Hari itu bukan hari biasa, bukan juga sekadar hari peringatan.
pagi, Yuda. Ini adalah hari pengingat bahwa perjuangan tidak selalu soal peluru dan pelarian, tapi tentang kesetiaan kepada kebenaran. Hari ini, tepat 1 tahun sejak rumah Sinta berdiri, di pelataran sederhana yang diberi tenda kecil, kursi-kursi plastik, Persia rapi, anak-anak duduk di barisan depan, dengan baju bersih hasil sumbangan. Beberapa orang tua hadir, ada relawan, jurnalis, bahkan warga biasa yang dulunya tak tahu atau tak peduli. Dan di atas panggung kecil, yang dibuat dari papan bekas pasar lama, berdiri seorang anak muda berjaket coklat pudar, dan kamera menggantung di lehernya. Yuda, sorot, matanya tidak lagi seperti anak yang dulu menggigil, mencari sisa nasi di tempat sampah. Kini ada ketenangan, kematangan yang tumbuh dari luka dan keberanian. Ia menggenggam mikrofon, menatap kerumunan. Setahun lalu, aku berdiri di tempat yang sama. Tapi waktu itu, aku bukan siapa-siapa. Bahkan aku sendiri pun tidak tahu siapa diriku, katanya. Pelan, tapi jernih. Aku cuma anak pemulung, yatim, pengemban rahasia yang kubuka, bukan karena ingin jadi pahlawan, tapi karena aku ingin bertanya, kenapa dunia ini begitu diam saat seseorang seperti ibuku menghilang? Carp terdiam. Kini aku tahu jawabannya. Dunia tidak diam. Hanya, kadang suara orang kecil tenggelam di antara bisingnya kebohongan yang dijadikan kebenaran. Yuda berhenti sejenak, mengatur napas, lalu melanjutkan, tapi hari ini, kalian semua di sini membuktikan suara itu tidak padam. Kalian semua adalah suara itu. Kalian adalah cahaya itu. Tepuk tangan menggemuruh. Sinta duduk di bangku depan. Air matanya jatuh tanpa ditahan. Di sebilanya, Nara tersenyum penuh bangga. Di sisi lain, Mbah Salim duduk di kursi roda. Tubuhnya makin ringkih tapi matanya masih menyala. Sore harinya, setelah acara selesai dan tenda dibongkar, datanglah sebuah undangan. Seorang pria parubaya, berpakaian rapi, menyerahkannya langsung kepada Yuda. Dari Komite Internasional Jurnalis Muda Dunia. Mereka ingin kamu hadir dalam konferensi mereka di benua seberang. Bercerita soal keberanianmu, soal ibumu, soal apa yang terjadi di kota ini. Jelasnya, Yuda membaca undangan itu dalam diam. Ada rasa haru, tapi juga ragu. Malamnya, ia duduk di atap rumah Sinta, menatap langit yang penuh bintang. Kamera tergantung di lehernya. Di tangannya, surat undangan itu. Sinta datang membawa 2 cangkir teh jahe. Kamu belum tidur? Tanyanya. Yuda menggeleng. Kalau kamu pergi, Mama gak akan larang. Lanjut Sinta, duduk di sebelahnya. Kalau aku pergi, Mama dan yang lain gimana? Tanyanya lirih. Sinta tersenyum. Kami akan baik-baik saja. Karena kamu udah menyalakan obor ini. Sekarang, biarkan cahaya itu menyebar. Anak-anak lain di luar sana juga butuh mendengar ceritamu, Yuda. Ibunya. Aku takut lupa dari mana aku berasal. Sinta mengusap rambut anaknya. Jangan takut. Karena tempat asalmu bukan cuma tumpukan sampah itu, tapi suara-suara yang tak pernah kamu biarkan hilang. Itu rumahmu. Yuda menatap langit. Dan ia tahu keputusan itu sudah diambil. Beberapa minggu kemudian, Yuda menaiki pesawat untuk pertama kalinya. Di dalam ranselnya, ada kamera pemberian Nara, foto masa kecilnya bersama ibunya, rekaman suara, Mbah Salim, yang berpesan, jangan lupa, cucuku, siapa kamu, walau di tempat manapun kau berdiri. Dan, sehelai surat dari anak kecil penghuni rumah Sinta, yang menulis dengan ejaan belum sempurna. Mas Yuda, terima kasih sudah ngajarin aku baca. Aku ingin jadi kayak Mas. Ceritain ke dunia, ya, kalau anak pemulung juga bisa bermimpi. Di langit tempat pesawat itu menghilang, tak ada yang tahu kemana Yuda akan melangkah selanjutnya. Tapi satu hal pasti, ia tidak akan berhenti bercerita. Ia tidak akan berhenti menjadi suara. Dan suara itu tidak akan pernah padam.